Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin sedikit membahas pembelajaran 5, yang mana di sini dimulai dari 32. Coba perhatikan halaman 33. Perintah soal, amati teks di atas. Teks bacaan ini ya, rumah tempat berlindung. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Garis bawahi tulislah saran lain. Nah, garis bawahi dan menuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Jadi perintahnya ada dua ya. Pertama diminta untuk menggarisbawahi, bisa dibaca terlebih dahulu teks bacaan rumah tempat berlindung. Nah, di sini Pak Guru ingin mengingatkan bahwa yang digarisbawahi hanyalah kalimat yang menunjukkan saran. Yang kemarin kita sudah mengetahui ada ciri-cirinya, yaitu ada kalimat yang menunjukkan saran seperti ada kata sebaiknya, atau bisa lagi saranku. Atau yang kemarin sudah kita bahas seharusnya, seharusnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh awalan atau yang menjadi ciri kalimat saran lainnya. Di sini yang Pak Guru ingin ingatkan, tidak perlu menggarisi semua ya. Kemarin saat ada tugas sejenis ya, diminta untuk menggarisbawahi, ada yang menggarisbawahinya hampir keseluruhan teks bacaan. Kalau sekarang coba benar-benar disimak teks bacaannya, dan hanya yang digarisbawahi itu yang benar-benar merupakan kalimat saran. Setelah kalian menemukan dan menggarisbawahi kalimat saran yang ada di teks bacaan rumah tempat berlindung, kalian diminta memberikan saran tambahan, yang mana tentunya yang belum disebutkan di teks bacaan ya. Jadi saran baru, saran dari kalian yang tidak disebutkan dalam teks bacaan. Selanjutnya halaman 34 kita perhatikan. Perintahnya tuliskan penjelasan. Ini boleh penjelasannya di sini diminta temanmu, karena kita belajar di rumah bisa kita sesuaikan. Ini yang sebelumnya ada perintahnya, baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat tersebut di depan kelas. Ini kan kalian karena belajar di rumah ya tentu saja tidak bisa mengikuti untuk penjelasan teman ya. Ini maksudnya berarti kita bisa sesuaikan seperti yang sudah-sudah, yaitu berdiskusi dengan keluargamu, boleh ayah, ibu, atau kakak yang bisa membantu kalian belajar di rumah. Sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saran dari anggota keluarga. Kalian rumuskan kembali ke dalam kolom yang tersedia, kolom hijau. Terus kita lihat halaman 35. Di sini ada judul, kewajiban, dan hak di rumah. Di sini 1 sampai 10 Pak Guru sudah membacanya. Di sini mulai dari 1 sampai sebaliknya akhirnya adalah sampai nomor 10. Pak Guru sudah membaca. Namun tugasnya diminta untuk sama yang seperti tadi, menambahkan. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lainnya di rumahmu? Di sini kalian kan ada kata lain ya. Berarti di luar dari yang 1 sampai 10 tersebut. Kalian misalkan diusahakan ada ya. Misalkan diusahakan ada hak dan kewajiban
yang di luar dari contoh 1 sampai 10. Nah, terusnya kita lanjut. Oh, di sini ada pembahasan maksud Pak Guru. Iya, kita sedang ingin membahas ada soal serupa seperti kemarin. Penjumlahan yang kita atur sendiri bilangan penjumlahannya. Di sini kan hasilnya udah sama semua ya. Hasil mah sama 980. Namun bilangan penjumlahannya kita bisa sesuaikan sendiri-sendiri. Namun Pak Guru, seperti biasa menghimbau, diusahakan jangan bilangan bulat semuanya. Nah, tapi sebenarnya boleh, namun harus variasi. Kalau sudah misalnya kalian mau membuat yang bilangan bulat, misalnya 980. Nah, misalnya 600 tambah 380. Nah, ini kan bilangan bulat ya, maksudnya yang banyak akhirannya 00. Nah, ini udah boleh satu soal, tapi kan yang lainnya bisa bilangannya yang misalnya sekarang kelipatan 5 boleh kelipatan 5. Misalnya 500. Nah, 545 tambah 400. Nah, 435. Nah, coba kita tambahkan agar lebih yakin. 545 tambah 435 tambah 0, 8, tidak ada ini 9, tidak ada ke depan ini. Nah, tepat 980. Nah, kalau udah bilangan bulat, udah bilangan yang kelipatan 5. Nah, sekarang kita bisa bilangan acak. Yang mana maksudnya Pak Guru itu? Ya acak itu ya acak, bener-bener acak. Misalnya 700, jangan 700. Yang mulai dari yang sedang-sedang, yang mulai dari 400 dah. 476 nih Pak Guru asal ya. 476. Nah, tambah berapa ya biar hasilnya 980. Kita bisa dengan cara mengurangi. Nah, cara menguranginya gimana? Ya, 980-nya dulu tentunya yang lebih besar dikurangi. Tadi berapa tuh angkanya? 476. Nah, 0 kurangi 6. Tidak bisa, kita harus meminjam. Ini jadi 7, ini jadi 10. 10 kurangi 6. Nah, hasilnya 4. Ini sudah dipinjam 1. 7 kurangi 7. Oh, 0. Nah, sekarang kita yang ini 9 kurangi 4. 504. Nah, bisa nggak dicek nak? Bisa, ini bilangannya bener apa enggak sih? Bisa nggak sih dicek? Bisa. Ya kita tambahkan saja hasilnya benar nggak? 980, 476, 504. 0. Nah, karena ini kelipatannya 10, terus kita bisa tambahkan di depannya 8. Oh, tepat 980. Nah, memang kalau angkanya acak seperti ini, kan kita mengerjakannya lebih lama ya.
mengurangi dulu. Setelah mengurangi, kita kalau nggak yakin ngecek dulu hasilnya benar apa enggak. Tapi kan dengan seperti ini jadinya kita berlatih, benar-benar berlatih ya. Bilangannya karena bilangannya tidak bulat, prosesnya menemukan jawaban mesti dikurangi dulu, untuk memastikan mesti dijumlah lagi dulu. Nah, memang tahapannya lebih banyak, tapi kita berlatihnya lebih mengenal, benar-benar berlatih pengurangan dan penjumlahan. Nanti kalau misalnya kita sudah sering, sudah biasa, kita makin lama makin jarang melakukan kesalahan, makin minimal dalam melakukan kesalahan. Salah tidak apa-apa, kan kita bisa ngecek nih seperti ini. Nah, nanti kita kalau udah terbiasa, sudah makin berlatih, tentunya kesalahan makin berkurang. Nah, makanya harus mau membuat bilangan penjumlahannya variatif, biar nanti kalian sekalian benar-benar berlatih mengurang dan menjumlah. Nah, itu saja. Oh, ada sedikit satu lagi nih di bagian 38. Buatlah cerita seperti itu, tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Nah, maksudnya buat ceritanya cerita seperti ini ya. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli. Nah, ini seperti kemarin aja ya, saran Pak Guru. Soalnya boleh terinspirasi dari yang udah ada di contoh. Namun di sini kan kita bisa merubah ya kegiatannya ya. Di sini kegiatannya berencana merapikan pagar rumah. Nah, kalian ganti berencana apa ya? Berencana, misalnya berencana berdagang kue lebaran misalnya ya. Boleh kegiatannya diganti berdagang kue lebaran, atau misalnya berencana yang lain boleh. Nah, misalnya ini dia udah punya kuenya. Misalnya di sini kan bahan kuenya. Misalnya di sini dibutuhkan bahan kuenya berapa, yang udah dipunya berapa. Nah, terus yang harus dibeli berapa. Nanti kan kalian bilangannya bisa diganti bilangannya. Terus kemungkinannya di sini cuma disuruh satu kemungkinan penyelesaian aja ya. Misalnya kalian udah menentukan bilangannya, misalnya ini jangan 980 lagi, misalnya boleh lebih kecil 740. Nah, misalnya kalian udah menentukan bilangannya 740, kalian boleh membuat satu penyelesaian. Kalau ini kan 5 nih, ini 5 penyelesaian ya namanya ya. Nah, jadi kemungkinannya kita bikin 5. 980 itu bisa berapa tambah berapa. Ini ada 5 kemungkinan. Nah, di sini diminta satu kemungkinan penyelesaiannya saja. Nah, yang Pak Guru harapkan seperti ini saja. Membuat ceritanya boleh terinspirasi, tapi ya karena kita sedang membuat soal cerita yang buatan sendiri, tentunya dikasih pembeda seperti kegiatannya, jumlahnya, terus bendanya juga. Misalnya kalau misalnya kegiatannya berencana berdagang kue, kalau misalnya bendanya yang diomongin batu bata juga kan tentu saja tidak nyambung. Nah, harus disesuaikan. Kalau misalnya berdagang kue lebaran, nah misalnya bendanya apa? Bisa benda yang dibutuhkan seperti bahan, atau misalnya benda-benda apalah yang berhubungan dengan kue lebaran, lebih disesuaikan. Nah, kalau untuk bilangannya sendiri, mau lebih besar, lebih kecil tidak apa-apa, tapi ya disesuaikan ya, sama-sama ratusan. 980 ini kalian tahu kan, ini termasuk ratusan. Nah, makanya kalian nanti buat bilangannya, menetapkannya juga ratusan, jangan puluhan ya. Dah, sampai sini sekian.
sedikit yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.